lagi dalam acara Rabu Ceria. Nah teman-teman, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih juga buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau memuji Tuhan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi anak-anakku semua. Salam sejahtera, salam berkat Tuhan menyertai hidup kita. Hari ini kita acara Rabu Ceria, Rabu yang memberkati karena kita bersama-sama dengar firman dan juga memuji Tuhan. Jadi Rabu yang penuh dengan berkat Tuhan karena kita ibadah bersama. Puji Tuhan, hari ini judul kita, tema kita, pelajaran kita adalah pahlawan iman. Ada yang sudah tahu? Ada? Ada yang sudah tahu? Wow, kalau ada yang sudah tahu, kalau ada yang belum tahu, Om Sandra kasih tahu. Pahlawan artinya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang yang menonjol dalam keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pahlawan yang gagah perkasa. Waduh, hebat banget. Artinya sangat hebat. Karena orang yang disebut pahlawan itu pun biasanya orang yang hebat-hebat. Dan Om Sandra percaya hari ini berhadapan dengan orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan imannya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan di Alkitab kita banyak pahlawan iman. Kalau Ibrani pasal 12 mengatakan bagaikan awan di langit. Jadi sangat banyak tentunya ya. Puji Tuhan, hari ini kita membahas pahlawan iman ini yang bernama Nehemia.
Mungkin ada yang sudah mendengarnya, dan kali ini kita membahas lebih jauh. Nehemia ini adalah pahlawan iman. Kenapa? Pastinya seperti arti pahlawan tadi. Dia seorang yang berani. Kemudian dia seorang yang mau berkorban atau rela berkorban demi bangsanya. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih yang sudah dikorbankan? Kok kita bilang dia pahlawan Nehemia? Nah, kenapa bukan yang lain? Nah, kita coba lihat dan pelajari. Alkitab mencatat Nehemia ini bekerja di istana, dan di istana raja yang hebat, adikuasa, kerajaannya besar. Namanya Raja Artasasta di kerajaan Media Persia. Wah, jadi banyak raja-raja kecil sudah ditaklukkan oleh rajanya ini, termasuk kerajaan Yahudi, bangsa dari Nehemia. Jadi dia ada di istana di kerajaan yang besar. Jadi posisinya sangat istimewa karena dia bekerja di istana. Dan pekerjaannya adalah sebagai juru minuman raja. Nah, dialah yang membawa anggur, menyajikannya kepada raja. Jadi seorang yang pastinya sopan, pastinya punya sikap yang luar biasa. Dia yang memastikan bahwa yang diminum oleh raja itu adalah minuman yang sehat, yang steril, yang bebas dari racun. Mungkin ada yang gak suka sama raja, kasih racun di atas minuman, di dalam minuman itu yang dapat membuat mati raja, dia yang bertanggung jawab. Jadi sebelum disuguhkan kepada raja, dia sudah kontrol, sudah cek duluan bahwa itu minuman yang sehat, minuman yang bebas dari racun. Dan menurut para penyelidik Alkitab mengatakan bahwa juru minuman pada saat itu bukan hanya bawa minuman, dia seorang yang biasanya dekat dengan raja. Bisa dia juga memberi nasihat kepada raja, ngobrol langsung dengan raja. Jadi sangat istimewa. Wah, di kerajaan yang hebat, dia punya posisi yang hebat, maka dia harusnya nyaman, hidupnya nyaman, karena pasti ya gajinya besar, fasilitasnya juga hebat-hebat. Dia dijaga, dia diberi keamanan oleh istana. Nah, tetapi dia rela berkorban. Dia mendengar bahwa orang-orang yang sudah pulang duluan ke negerinya sudah berada di Yerusalem, tetapi kota Yerusalem temboknya rusak. Tidak ada tembok lagi. Jadi penjahat, perampok atau siapapun gampang masuk. Wah, gampang mencelakakan bangsa Israel. Dan di dalamnya ada bait Allah. Jadi kalau mereka mau ibadah dengan aman, wah, itu bisa keganggu karena temboknya rusak. Nah, Nehemia sebagai orang yang istimewa, punya jabatan yang istimewa, dia tidak hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia peduli dengan bangsanya yang dalam kesusahan, dan dia memikirkannya. Dia peduli dan memikirkan jalan keluar, bagaimana caranya bangsanya memiliki tembok supaya kotanya aman, dan bait Allah yang di dalamnya umat-umat Tuhan yang mau beribadah juga bisa aman. Dia peduli dan dia memikirkan dan dia mencari solusi, dan dia akhirnya ya ditolong Tuhan boleh pulang ke negerinya untuk menyelidiki dan juga membangun tembok Yerusalem. Karena dia peduli, dia berkorban, ya, dia datang kepada raja, dia minta izin, dan puji Tuhan, raja izinkan. Dan kemudian karena dia mau mengurus, dia mau berkorban demi bangsanya, ya, raja juga mengangkat dia menjadi bupati. Wah, pada zaman itu setingkat dengan gubernur. Karena bangsanya baru pulang dari tanah pembuangan, baru mulai membangun, bangsanya ini banyak yang miskin. Dan juga banyak orang yang tidak benar, yang jahat, yang ingin kaya sendiri.
Nah, jadi Nehemia waktu dia membangun tembok mengalami banyak ancaman, tapi dia tetap bekerja. Dan setelah itu raja memberi dia jabatan sebagai bupati supaya rakyatnya yang miskin, rakyatnya sengsara, dia nggak ambil gajinya. Wah, jadi selain dia memikirkan, dia berkorban bagi bangsanya, bagi negerinya. Jadi layak disebut Nehemia sebagai pahlawan iman. Dan yang kedua, dia pemberani. Rela berkorban, tentunya pastinya, dan dia berani ambil resiko. Dia hanya sebagai juru minuman pada zaman itu. Kalau dia ingin ngomong atau meminta pertolongan dari raja, tidak main-main. Kalau raja nggak suka, raja bisa bunuh dia. Nah, waktu dilaporkan negerinya mengalami kesengsaraan, Nehemia ini datang kepada raja dan dia mempertaruhkan nyawanya. Dia minta izin kepada raja supaya diizinkan pergi bangun tembok. Nah, tapi ya kita lihat sebelum itu dia berdoa dulu. Nah, dia berdoa dulu dan memang dia berani. Dia berani ya karena dia percaya Tuhan menolong dia, dan betul Tuhan menolong dia, anak-anakku semua. Dia pertaruhkan nyawanya, resiko kalau seandainya raja nggak senang, wah dia bisa dihukum mati. Tapi puji Tuhan, raja mengizinkannya. Dan waktu dia mulai membangun juga banyak orang yang nggak suka. Ada Sanballat, ada Tobia, musuh dari bangsa Yahudi, orang-orang Samaria yang nggak suka mengusahakan kesejahteraan Yerusalem, yang juga berusaha menggagalkan pembangunan itu, bahkan mengintimidasi, bahkan mau membunuh Nehemia. Tapi Nehemia hadapi dengan kepintaran, hikmatnya, dan dengan keberanian. Dia berani menghadapi resiko, berani menghadapi orang yang tidak suka sama dia. Itulah keberanian Nehemia. Dan bagaimana dia melakukan semua rencananya yang besar, bangun tembok, ya, menghadapi raja, menghadapi musuh-musuh yang tidak suka. Nah, ini yang perlu kita belajar dari Nehemia. Sebelum memulai usahanya, pekerjaannya, perencanaannya sangat bagus. Nah, dan sebelum dia mulai, dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Om Chandra membacakan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ada dua kata penting di situ, berdoa dan kemudian berpuasa. Nah, rupanya Nehemia punya keberanian, dia mengandalkan Tuhan karena suka berdoa. Dia pintar, dia cerdas, punya banyak rencana, tapi dia selalu berdoa, siang malam berdoa. Dia peduli kepada bangsanya, karena itu dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsanya setiap hari. Dan kemudian dia hanya tidak berdoa, dia tambah dengan berdoa puasa. Jadi makanya dia berhasil. Nah, dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia berkata ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, ketika dia menghadap raja, dia percaya tangan murah Tuhan membela dia, melindungi dia, dan membuat semua pekerjaannya berhasil. Tangan murah Tuhan. Artinya Nehemia mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anakku semua, biarlah kita yang sudah mendengar cerita hari ini, bekerjalah dengan sekeras-kerasnya kalau mau berhasil, berjuang, berusaha.
Jadilah orang pintar, jadilah pejuang-pejuang yang bekerja dengan keras untuk mencapai keberhasilan. Tetapi semua itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mulai dengan doa, atau kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Seorang pemimpin, seorang presiden yang rajin berdoa, namanya adalah Presiden Amerika Abraham Lincoln. Nah, dia rajin berdoa. Waktu dia jadi presiden, sebelum melakukan tugas-tugasnya, dia menyuruh pejabat-pejabat negaranya juga mengikuti dia berdoa sebelum melakukan tugasnya. Dan kita lihat dia dikenal sampai hari ini. Anak-anakku semua, kalau mau berhasil, bekerjalah sekeras-kerasnya. Tetapi jangan lupa, bekerja sekerasnya tidak cukup, harus berdoa dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau jalan kita sudah di jalan yang benar, percaya tangan murah Tuhan, tangan ajaib Tuhan membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjumpa lagi dalam acara Rabu Ceria berikutnya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.